Halo teman-teman, pada semester ini kita selama 1 semester ke depan gitu ya, kita bersama-sama akan belajar tentang statistika farmasi gitu ya. Mungkin memang awal-awal kalau kita dengar istilah statistika farmasi, ya saya yakin pasti sudah mulai ngeri duluan gitu ya, udah terpikir, wah apa ini kuliah apa ini? Belajar hitung-hitungan pasti ya karena ngomongin statistik gitu ya. Dan saya yakin sebenarnya ketika teman-teman ada di fase atau pada saat kuliah, kuliah, pada saat belajar di SMA, matematika SMA mungkin ya itu sudah ada materi-materi tentang statistik ya, meskipun hanya sekilas-kilas ya. Bahkan dalam kegiatan praktikum semester lalu, saya yakin teman-teman juga sedikit belajar tentang statistik farmasi gitu ya, meskipun mungkin Anda tidak sadar. Nah, mungkin pertama kita harus berkenalan dulu ya, karena mungkin ini adalah semester pertama kita ketemu ya. Semester 1 yang lalu kita tidak bertemu. Ya, nama saya Dina Christine Aineng Putri. Ya, saya biasa dipanggil Dina ya. Oke, selanjutnya identitas mata kuliah. Statistika farmasi ini ya memiliki bobot sebesar 2 SKS dengan jumlah JP2 ya, dan ini sifatnya wajib. Jadi meskipun kalian tidak suka statistik, mau nggak mau kalian harus mengambil mata kuliah ini ya. Dan ini tidak ada prasyaratnya ya. Jadi eh, saya rasa harusnya bisa diikuti dengan baik ya. Kemudian ini berada di semester yang kedua, tahun akademik tahun 2020-2021 ya. Saya adalah dosen pengampu untuk kelas ini ya. Sedangkan untuk kelas lain akan diampu oleh ada yang dengan Bu Iin, ada yang dengan Bu Erna. Jadi saya harap jangan iri ya. Wah, saya maunya sama Bu Erna, saya maunya sama Bu Iin. Nah, tapi jangan khawatir ya. Mungkin teman-teman bisa saling share dengan yang lain, satu sama lain gitu ya, dengan kelas lain, untuk semakin melengkapi dan memperkaya ilmu masing-masing ya. Dan saya jamin kalian akan mendapatkan ilmu yang sama, standar yang sama, karena kami menggunakan rancangan pembelajaran yang sama ya. Jangan khawatir. Nah, sebenarnya apa saja yang akan kita bahas dalam 1 semester kali ini? Yang pertama, tentu kita akan belajar dulu ya, karena katanya tak kenal maka tak sayang gitu. Nah, kita pasti akan belajar dulu tentang konsep dasar dari statistik itu seperti apa. Dan ini akan kita pelajari hari ini ya di pertemuan pertama. Kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang statistik deskriptif yang saya rasa cukup untuk dipelajari dalam satu pertemuan. Lalu yang kedua adalah tentang statistik inferensial. Nah, statistik inferensial ini yang saya yakin mungkin besok akan dilakukan dalam beberapa kali pertemuan karena butuh latihan yang banyak gitu ya. Lalu ada uji T dan uji ANAVA, ini merupakan bagian dari statistik inferensial ya, sebagian kecil banget dari statistik inferensial yang akan kita pelajari. Nah, meskipun begitu, saya harap kita punya ada waktu lain, maksudnya punya waktu yang lebih ya untuk belajar materi-materi lain yang tidak ada di sini gitu ya, supaya lebih luas cakupannya ya. Lalu terkait penilaian atau evaluasi ya, jadi hanya sorry 1, 2, 3, 4 ya, bukan 1, 2, 3, 5. Untuk komponen penilaiannya akan ada 4 komponen, ada 2 tugas ya. Ini dalam arti tugas yang saya nilai ya. Kalau dalam setiap pertemuan saya memberikan soal-soal itu biasanya adalah hanya untuk sebatas latihan saja ya, yang sifatnya sunnah gitulah istilahnya. Dikerjakan silahkan, tidak juga silahkan. Yang jelas semakin kalian sering mengerjakan soal latihan yang saya berikan, maka niscaya kalian akan lebih ahli ya, lebih gampang nyantol gitu ya, lebih paham sehingga ketika ada tugas, ada ujian, itu kalian tidak akan mengalami kesulitan ya. Kemudian bobotnya memang untuk tugas masing-masing 20%, kemudian untuk ujian sisipan, ujian tengah semester ya, ujian sisipan itu dan juga ujian akhir semester itu bobotnya masing-masing 30%. Sekali lagi tidak ada eh, remedi ya. Kemudian itu konversi nilainya ya sama seperti yang lain mengacu peraturan akademik universitas. Terus terkait kontrak kuliah ya memang secara umum kehadirannya 75% dengan presensi
saya rekam menggunakan LPKP dan LMS. Untuk LPKP ini hanya akan dilakukan oleh saya, jadi tidak melibatkan kalian semua sebagai mahasiswa, tapi hanya melibatkan saya dan juga eh, siapa namanya ketua kelas gitu ya. Kemudian untuk mode perkuliahan saya akan menggunakan video YouTube dan juga LMS untuk platform berbagi tautan, berbagi video, berbagi materi, saya lakukan menggunakan LMS. Kemudian untuk online meetingnya juga tetap akan dilakukan ya, terutama pada saat kita bertegur sapa, pada saat kita akan bertanya jawab, kita akan menggunakan Zoom, Google Meet, dan untuk komunikasi reguler, kita akan menggunakan WhatsApp Group kalau teman-teman tidak keberatan. Mau WhatsApp Group boleh, mau Telegram boleh, mana yang lebih nyaman buat kalian. Line juga boleh, terserah kalian. Kemudian untuk toleransi jaringan. Oke, ini kita sudah mulai masuk ke semester kedua di mana kalian melakukan perkuliahan secara online ya. Saya paham di beberapa tempat mungkin memiliki jaringan yang kurang baik sehingga saya memberikan toleransi eh, kalau misalnya ada yang lemot atau sulit akses jaringan itu saya beri toleransi selama perkuliahan reguler. Tapi ketika kita sudah masuk ke masa ujian atau ujian, baik itu ujian tengah semester maupun ujian akhir semester, tidak ada toleransi apapun terkait dengan keleletan jaringan atau kalau misalnya telat upload atau apa tidak ada toleransi ya sehingga pastikan ya kalian memiliki jaringan yang baik, koneksi yang baik pada saat UTS dan UAS karena kan dilakukan secara online, video Zoom, tulis tangan, nanti difoto dan diunggah gitu-gitu. Dan saya tekankan bahwa di akhir semester tidak akan ada remedi. Jadi silakan berusaha sebaik mungkin ya pada satu kali coba gitu ya. Saya tidak mau bertemu lagi dengan kalian di mata kuliah yang sama. Ya, kalau di mata kuliah lain boleh. Ya, jangan sampai ada yang mengulang. Kemudian untuk referensi ini adalah buku-buku yang saya gunakan ya. Kalau kalian ada di Jogja mau pinjam buku-buku ini ada di perpustakaan ya bisa dipinjam. Ya, silahkan digunakan untuk membantu teman-teman dalam memahami materi statistik gitu ya. Oke, oke, ini adalah akhir dari pendahuluan saya ya untuk materi nanti akan kita bahas satu persatu dan kalau untuk video sebisa mungkin saya akan buat sendiri part by part gitu ya supaya mempermudah teman-teman memahami. Oke, terima kasih. Bye bye.